وبنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا شفيعنا سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bab waktu Bani Hanifah wa hadithi Sumama ibni Utsal, yaitu tentang kisah daripada Bani Hanifah dan tentang Sumama ibn Utsal. Bani Hanifah itu adalah bahwa ibnu Laji ibn So'ab ibn Ali ibn Bakar ibn Walid, jadi putra daripada Pak Lazim ibn So'ab ibn Ali ibn Bakar wa ya kabilah kabirah Zuhairah. Itu adalah kabilah yang sangat besar sekali, yang biduna al-Yamama, yang mereka itu ada di Yamama. Lalu hadisnya di sini itu adalah kabilah Bani Hanifah ya, yang di tengah-tengahnya ada orang yang mengaku nabi itu, yaitu Musailamatul Kadzdzab. Cuma sekarang yang dibicarakan masalah Sumama lebih dulu. Haddatsana Abdullah ibnu Yusuf, haddatsana Andis, qala haddatsani Sa'id ibnu Abi Sa'id, annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Beliau mendengarkan bahwa Abu Hurairah pernah mengkisahkan ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan qibala Najd. Rasulullah itu pernah mengirimkan pasukan menuju ke arah Najd. Faja'at birajulin min Bani Hanifah yuqalu lahu Sumama ibnu Utsal. Maka pasukan itu mendapat atau menangkap seorang yang namanya adalah Sumama ibnu Utsal. Ini adalah pedagang yang besar sekali Polowijo. Jadi segala macam kolong hijau itu datang dari Najd ke Mekah, ke Madinah dan lain-lainnya itu umumnya dari tangannya orang ini, yaitu Sumama ibnu Utsal ini, dan dia kafir, ditangkap farobatuhu bi sariyati min sawaril masjid, lalu diikat sebagai tawanan, yaitu di salah satu daripada tiangnya masjid. Makanya usulnya masjid itu ada tiangnya, karena zaman Nabi membangun masjid ada tiangnya. Cuma mereka zaman sekarang ini ada yang tidak pakai tiang. Itu ada di Tabuk, itu sebuah universitas punya Saudi. Ini punya masjid, keanehannya itu yang begitu besar, tapi tidak ada tiang penyangganya. Zaman Nabi ada tiang yang mana Nabi pernah juga mengikat iblis atau setan ifrit, yang Nabi waktu itu sholat tahajud malam, lalu datang si ifrit ini membawa api dan mau membakar mukanya Nabi. Di surat Jin itu disebutkan itu. Lalu oleh Nabi ditangkap, dicekik sampai lehernya ini diprotes sama Nabi, dan liurnya dan lidahnya itu meler ke tangan Nabi. Lalu kata Nabi, mau tak cancang di tiangnya masjid ini. Cuman ingat dengan doanya Nabi Sulaiman, Rabbi abdi mulkala yang bahil ya ahadin min ba'di. Ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang tidak patut untuk seorang sesudahku, sehingga dilepas oleh Nabi. Nah, ini Sumama itu untuk mengikat, diikat juga di masjid itu. Jadi di salah satu tiang yang ada di masjid diangkat di situ. Fakharaja ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Lalu Rasulullah keluar kepada Sumama dan mengatakan, dalam riwayat yang lain Rasulullah itu menuju untuk sholat subuh begini, dan dihampiri Sumama yang dikecek di tiang masjid. Ma indaka ya Sumama. Dan ini apa perasaanmu ya Sumama? Apa yang ada pada benakmu sekarang? Kamu sudah ketahuan begini. Faqala indi khairun ya Muhammad. Ya Muhammad, saya ini adalah mempunyai kebaikan. In taktuluni taktulu dadamin. Kalau
kalau kamu itu membunuh saya, maka saya ini orang yang punya hutang darah dan damin. Ada yang mengatakan damin, dan yaitu pakai titik, yaitu orang yang disegani atau yang ada kalau di kita itu ada kafir dhimmi, yaitu yang mempunyai perlindungan hukum. Jadi utamanya orang kaya dan yang disegani di kaumnya, sehingga mempunyai perlindungan. Atau dadamin, mungkin dia itu pernah membunuh orang sehingga dia itu pantaslah dibunuh karena punya tuntutan darah, sehingga dia mengatakan intaktulani taktul dadamin. Ya Muhammad, kalau kamu membunuh saya, ya kamu membunuh orang yang punya hutang darah atau orang yang agung yang terlindungi di keluarganya atau di kaumnya. Wa in tun'im ala syakir. Kalau engkau itu memberikan nikmat kepadaku, kamu akan memberikan nikmat kepada orang yang syukur. Tun'im di sini yakni melepas, tidak diapa-apakan, berarti memberikan nikmat kebaikan, maka saya orang yang syukur. Wa in kunta turidul mal fas'al minhu masyid. Kalau kamu ya Muhammad menginginkan harta kepada saya, mintalah apa yang kamu kehendaki. Masya Allah. Karena orang kaya, jadi mempunyai tiga opsi dia itu. Kalau opsi pertama dibunuh ya tidak masalah, kata si Umama itu, karena saya punya hutang darah atau saya memang orang yang mulia di tengah-tengah saya. Kalau engkau melepas saya, ya sangat bagus karena saya orang yang ahli syukur, berterima kasih. Kalau memang kamu minta harta berapa saja saya bayar Muhammad. Faturika hatakan al-ghadhu maqalalah. Lalu oleh Nabi dibiarkan sampai besoknya, sehingga beliau itu melihat bagaimana kegiatan aktivis ya para sahabat di masjid itu baca Al-Quran. Ini otomatis karena dia ngerti sama apa di Sumama ini, jadi otomatis berotok dan sebagainya. Besoknya juga Nabi bertanya lagi, ma indaka ya Sumama? Faqala ma qultu laka intun ala syakir. Ya Muhammad, sudah aku katakan kemarin, kalau Anda itu memberikan nikmat, membebaskan saya adalah orang yang bersyukur. Fataraka, lalu ditinggalkan oleh Nabi, tinggal sholat dan sebagainya. Hatta kana ba'dal ghad, lalu sampai besoknya lagi, yakni lusanya ba'dal ghad. Faqal ma indaka ya Sumama, apa yang kamu miliki yatimu ya Sumama? Qala indi ma qultu lak, pada saya ini apa yang aku katakan kepada kamu sudah 2 kali itu. Faqal adliku Sumama, lalu kata Rasulullah, hai sahabat-sahabat, lepaslah keceknya Sumama itu. Lalu dilepas. Fantalaqa ila nakhl qaribin minal masjid faqtasala thumma dakhala al masjid faqal. Lalu ternyata Sumama lari ke pohon kurma yang ada di dekat masjid, dan di situ ada air, dia sembunyi di situ mandi. Dan habis mandi dia masuk ke masjid dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata oleh Allah dibuka, diberi taufik hatinya dengan 3 hari dikejar itu, melihat aktivitas yang dilakukan oleh sahabat-sahabat terenyuh, ya tahu kalau Islam itu adalah hak, sehingga dia bersadar tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ya Muhammad, wallahi ma kana 'alal ardi wajhu abghadu ilayya min wajhik faqad asbaha wajhuk ahabbal wujuh ilayya. Ya Muhammad, tidak ada muka di muka bumi ini yang paling aku benci melainkan adalah mukamu mulai dulu. Tapi sekarang terbalik sudah, tidak ada muka yang paling aku cintai melainkan adalah mukamu ya Muhammad. Masya Allah. Memang kita kan la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi mimma siwa, atau min abawahi min waladi dan sebagainya itu. Tidak sempurna imannya seorang itu sebelum menjadikan Nabi SAW sebagai yang dicintai melebihi dari segalanya. Jadi kita harus mendahulukan panggilan Rasul. Kita mencintai Nabi. Ya Muhammad, wallahi maka 'alal ardi wajhu,
wallahi ma kana minad din abghadha ilayya min dinik fa asbaha dinuk ahabba ilayya. Ya Muhammad, tidak ada agama yang paling aku benci asalnya adalah agamamu ini, tapi sekarang ini agama tauhid, yaitu agama yang paling aku cintai. Memang setelah kita resapi, Islam ini adalah satu-satunya agama yang menyembah Allah langsung. Lain agama apapun itu enggak. Jadi Kristen itu nyembah Allah tapi menggunakan salibnya. Jadi dianggap si Isa itu juru selamatnya, sehingga disembah juga. Yahudi juga begitu kepada Uzair. Apalagi yang lainnya, ada nyembah sapi, nyembah ini. Walhasil tidak ada din yang menyembah zat Allah yang hak melainkan agama Islam ini. Oleh karena itu Sumama setelah tahu begitu, tidak ada agama yang disenangi melainkan adalah agama Islam ini. Wallahi magana min balad abghadha ilayya min baladik wa asbaha baladuk ahabbal balad ilayya. Dan demi Allah ya Muhammad, tidak ada negeri yang aku benci melainkan negerimu. Tapi sekarang negeri ini menjadi negeri yang tercinta, yaitu Madinah dan Mekah juga. Memang Madinah dan Mekah itu kan gersang sebetulnya. Kalau Madinah dingin, ya itu aja sudah. Kalau tidak ada haji begini, rasanya orangnya bisa semburat itu, baik di Mekah ataupun di Madinah di situ. Karena penghasilan mereka itu senangnya itu dari orang-orang haji dan umrah, terutama dari kita orang Indonesia ini. Kalau tidak ada melompong itu hotel-hotel itu, dan tidak ada jualan, sudah tidak laku semua. Kalau sampai 2-3 tahun, khususnya Mekah dan Madinah, ya bisa dikatakan bangkrut itu. Kalau seluruh Saudi tidak, karena Saudi ada minyak dan sebagainya. Nah ini Mekah oleh Allah jadikan negeri yang 100.000 kebaikannya melebihi sini atau melebihi lainnya. Sedangkan di mana Madinah itu 1000 kali. Sehingga kata Sumama, sekarang yang menjadi aku cintai adalah negerimu ini. Wa inna khailak akhadatni wa ana uridul umrah famadha tara. Sesungguhnya yakni kuda yang menangkap, yakni kudamu yang kamu kirim ya Muhammad menangkap saya itu niat mau umrah waktu itu. Beliau walaupun musyrik umrah secara kafir. Famadha tara, maka gimana ya Muhammad pendapatmu ini? Mau umrah waktu itu ketangkap itu. Fabasyarahu Rasulullah SAW wa amarahu ayyatamira. Lalu Rasulullah menggembirakan sangat bagus dan lanjutkanlah umrahmu itu. Falamma qadima Makkah qala lahu qail sabauta. Tatkala sudah masuk Mekah, orang Mekah tahu mengatakan sabauta, yakni sonatif Quraisy, kamu sekarang menjadi Saba'ah. Agama Sabi'ah itu agama yang keluar dari agamanya Rasul menurut anggapan mereka. Jadi orang yang keluar dari agama musyrik itu Sabi'in. Padahal dia masuk Islam di situ. Qala la wallahi walakin aslamtu ma'a Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, demi Allah wahai ahli Makkah, saya itu bukan sobat, tapi saya itu adalah masuk Islam bersama Muhammad Rasulullah. Wala wallahi la ya'tikum minal yamama habba hinta hatta ya'dana fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, dengarkan wahai ahli Makkah, mulai hari ini sebutir gandum pun tidak akan bisa datang ke Mekah ini kecuali kalau sudah diizini oleh Muhammad alaihissalam. Betul, karena dia itu pedagang, jadi pedagang Pulau Hijau, ditahan, tidak boleh ngirim ke Mekah. Satu butir pun tidak boleh ngirim. Sampai kelaparan orang Mekah itu ngirim utusan kepada Nabi, ngemis-ngemis supaya Sumama itu disuruh membuka jalan perdagangannya untuk ke Mekah. Nah, barulah setelah itu diizini oleh Nabi. Ini menunjukkan bagaimana Masya Allah orang kafir masuk Islam akhirnya Masya Allah mengerti dan mencintai. Nah mudah-mudahan kita yang sudah Islam lama ini lebih-lebih dari itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.